Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya sudah ada motor matic bergaya adventure. Dan inilah Suzuki Next 2 Cross aksesoris Aura Yellow Titan Black. Jadi ada yang biru juga. Harganya menginjak di angka 17 jutaan. Jadi kalau dibandingkan Next 2 Cross yang biasa itu perbandingannya 700 ribuan. Info pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Lalu ada part aksesoris apa saja yang menempel di Next 2 Cross aksesoris ini? Simak terus lur. Kita mulai dari segi dimensinya. Motor ini sih sebenarnya cukup pas. Jadi lebar panjangnya oke. Di bagian sisi depan untuk di bagian meter visor jadi ada tambahan aksesoris. Dan ini membuatnya juga terlihat lebih bagus. Kalau di atas nih memakai model atau warnanya hitam glossy. Di bawahnya lagi dek depan ini memakai warna kuning dengan striping hitam seperti kayak bekas ban ya ini ya. Desainnya sih atraktif dan pencahayaan di Next 2 aksesoris ini sudah LED headlight, tentunya lebih terang berbeda dengan Next yang lainnya. Headlampnya sendiri juga berkarakter, beda sih dengan Matic yang lainnya juga. Menyudut ke belakang ya, lampu sen jadi nyambung di sini juga berada di atasnya. Ini keseluruhan bodi dari samping. Suspensi masih menggunakan teleskopik dan kaki-kakinya ini berbeda. Kenapa? Karena ada rim dekal yang membuatnya semakin dinamis. Bannya dual purpose dan bisa di berbagai medan jalan, tapi off-roadnya yang ringan aja. Ini cast wheel, motifnya sih bagus kayak kipas. Profil ban depan memakai 80/90 ring 14 tubeless. Diameter piringan cakramnya kecil. Ini kalipernya warna hitam. Jadi ada tambahan aksesoris ya. Berbeda dengan yang standar tuh polos aja. Dari beratnya motor ini 93 kg, jadi cukup ringan. Dimana dimensi memiliki panjang 1890 mm dengan lebar 675 mm. Kita ngomongin mesinnya, menggunakan jenis mesin 4 langkah, 1 silinder berpendingin udara SOHC, 2 valve, dan ini full injection tentunya. Memiliki bore stroke-nya 51 mm kali 55,3 mm. Gimana dengan tenaganya? Daya maksimumnya ini sebesar 9,3 dk di 8000 rpm. Torsinya sendiri menembus 8,5 Nm di putaran mesin 6000 rpm. Memang motor ini kalau suara sih belum halus banget ya seperti kompetitornya. Namun sudah disematkan assist start system, jadi menyalakan motornya lebih mudah, sekali pencet aja. Di bagian pijakan kaki yang belakang ini masih ada bantalan karet modelnya. Terus kalau di standar sampingnya ini belum ada fitur set stand switch-nya. Memiliki ground clearance jaraknya 150 mm. Jadi bisa dibilang cukup tinggi. Pijakan kaki depan ini juga modelnya sih agak lebar. Jadi posisi kaki pastinya lebih nggak menyentok ke bagian dek depan, tapi tergantung tingginya juga. Di bagian stangnya, nah ini speedometer tentunya masih mengandalkan panel instrumennya analog. Jadi kalau sebenarnya ditambahin aksen digitalnya mungkin terkesan lebih modern. Di bagian holder kiri ada high beam, low beam, lampu sen, dan klakson. Pengaturan seperti biasa. Ini belum ada smart lock-nya ya. Di bagian holder kanan, di sini hanya ada elektrik starternya saja. Jadi
hanya polos. Lanjut ke bagian penguncian. Di Next 2 ini mengandalkan shutter key keamanannya, laci penyimpanan kompartemennya 2 laci terbuka, ada hook di bagian tengah, dan yang aksesoris ini terdapat port USB untuk ngecas smartphone-nya. Kalau yang Next 2 standar itu belum ada USB ini lur. Lanjut ke bagian joknya sendiri. Ini konturnya, modelnya, dan memiliki desain yang oke sih. Ini untuk berboncengan rasanya nyaman juga, cukup empuk sih. Di bagian bodinya ini jadi senada dengan yang depan ya, dan ini untuk lekukannya, garis-garisnya tegas. Next 2 115 dan stripingnya kuning sama yang di depan tadi. Pegangan tangan juga modelnya senada dengan stop lampnya. Di bagian belakang untuk stop lampnya ini belum menggunakan LED, jadi masih bohlam. Untuk desainnya begini. Masalah konsumsi bahan bakar si Next 2, jadi bisa menembus berapa untuk perkiraan atau kira-kira ini bisa mencapai 48,1 km per liter. Jadi tergantung dari medan jalan ataupun cara kita mengemudi juga. Jadi kalau dibandingkan kompetitor ini sih lebih irit sebenarnya. Ini untuk pendinginannya udara, dan knalpotnya terdapat aksen chrome covernya. Kalau yang lainnya atau yang standar itu polos aja. Kaki-kaki belakang velgnya senada dengan yang depan, cast wheel dengan rim dekal yang dinamis, dan profil bannya berbeda, 90/90 ring 14 sudah memakai ban tubeless, dual purpose juga. Masalah pengereman tentunya masih mengandalkan rem tromol karena dengan harga segitu ya. Dan suspensi di bagian belakang ini shocknya travelnya cukup panjang, warna hitam, dan belum subtank. Ini kalau di upgrade subtank juga pastinya lebih kokoh, lebih keren, nyaman. Kita lihat di bagian bawah joknya. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini muat 3,6 liter. Cukup ya, atau standar lah segitu. Memang lebih banyak dibandingkan maksudnya ini lebih kecil dibandingkan kompetitornya. Total bagasinya ini sekitar 4,8 literan. Jadi helm belum bisa di sini, hanya toolkit. Ini untuk manual booknya, untuk barang-barang kecil aja sih. Di joknya ini juga belum ada seat stoppernya, masih standar. Pokoknya harga segitu kalau muluk-muluk ya nggak bisa, pastinya ya segini aja. Jadi itu tadi beberapa spesifikasi dan fitur yang diusung dari Next 2 Cross Accessories. Kalau motor ini dimodif dengan model stang telanjang pastinya lebih dapat untuk kesan adventure-nya. Ya wes ngono ae review singkat mengenai motor ini. Ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.